Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang teks cerita fantasi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu kompetensi dasar serta indikator apa saja yang harus kita penuhi pada materi ini. Kompetensi dasar pada cerita fantasi adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada cerita fantasi yang telah dibaca atau didengar oleh siswa. Sedangkan untuk indikatornya terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, merinci struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik bagian pada struktur teks cerita fantasi. Yang ketiga, mengetahui kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Dan yang keempat, memperbaiki teks cerita fantasi sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi teks cerita fantasi. Anak-anak sudah tahu atau belum apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah suatu karangan tertulis yang berisi peristiwa atau pengalaman dari imajinasi belaka. Dalam teks cerita fantasi ini terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama, struktur orientasi. Pada struktur ini, penulis memperkenalkan tokoh, tema, dan alur dalam cerita. Dan struktur yang kedua berupa konflik. Pada tahap ini, penulis memasukkan permasalahan mulai dari awal sampai dengan puncak permasalahan. Sedangkan struktur yang selanjutnya berupa resolusi. Pada struktur ini, penulis menyampaikan cara menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam cerita. Dan struktur yang terakhir yaitu akhir cerita, di mana bagian ini merupakan penutup atau kesimpulan dari teks cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang. Selanjutnya kita akan masuk ke materi karakteristik bagian pada struktur teks cerita fantasi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa teks cerita fantasi terdiri dari beberapa struktur, yaitu orientasi, konflik, resolusi, dan akhir cerita, maka setiap struktur memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik pada struktur orientasi meliputi yang pertama, tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua, tokoh, sifat tokoh, kelebihan tokoh, dan latar tempat. Yang ketiga, tokoh dan waktu. Dan yang keempat, tokoh, sifat tokoh, dan hobinya. Sedangkan karakteristik pada struktur konflik juga meliputi dua hal. Yang pertama, konflik disampaikan secara langsung, dan yang kedua, konflik disampaikan secara tidak langsung. Selanjutnya tentang karakteristik pada struktur resolusi atau penyelesaian masalah. Pada tahap ini, penulis menyampaikan dalam dua hal. Yang pertama, akhir tuntas dan penyelesaian masalah terprediksi, dan yang kedua, akhir tidak tuntas atau penyelesaian masalah yang tidak terprediksi. Dan yang terakhir tentang karakteristik akhir cerita, di mana dalam tahap ini terdapat dua karakteristik. Yang pertama, berdasarkan penyampaiannya, akhir cerita dapat disampaikan dalam bentuk nasihat maupun sindiran, dan berdasarkan bentuknya, akhir cerita dapat disampaikan baik secara narasi maupun secara dialog. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks cerita fantasi, terdiri dari apa saja strukturnya dan bagaimana karakteristik bagian setiap strukturnya, selanjutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Di dalam teks cerita fantasi yang baik juga terdapat kaidah kebahasaan yang harus kita penuhi, meliputi yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut penceritaan seperti aku, kamu, dia, mereka, Odi, atau nama orang yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu tentang penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk mendeskripsikan latar seperti waktu, tempat, dan suasana. Dan kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu tentang penggunaan kata sambung penanda urutan waktu dan makna khusus. Sedangkan kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan yang terakhir yaitu tentang penggunaan kalimat langsung atau dialog dalam suatu cerita.
Baru saja kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Agar dapat memahami materi ini, di samping ibu sudah terdapat satu contoh teks cerita fantasi yang dapat kalian gunakan untuk berlatih memperbaiki teks cerita fantasi sesuai kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Sekian pelajaran hari ini, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.